Barang siapa yang tidak ridho, yang tidak rela atas ketetapanku, kata Allah, tidak bersyukur atas nikmatku, tidak sabar atas cobaanku, maka Allah memberikan peringatan, fal yakhruj min tahtas samai, keluarlah dari kolong langitku, kata Allah, wal yatlub robban siwai, dan carilah Tuhan selainku. Sahabat-sahabat sekalian, pernahkah kita merenung sejenak? Sudah berapa lamakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan gigi kepada kita? Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun gigi kita bertengger di dalam mulut kita. Namun ketika suatu hari satu gigi kita tanggal, kadang kita berkeluh kesahnya minta ampun. Serasa langit runtuh, bumi menghimpit kehidupan kita gara-gara satu gigi tanggal. Padahal kita tidak menyadari bahwa gigi kita itu sudah berada di mulut kita puluhan tahun lamanya. Kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain yang patut kita renungkan, sudah berapa lamakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalani hidup dengan leluasa, kesana kemari tanpa dibatasi. Namun ketika pandemi datang yang baru juga 1 tahun kurang lebih, serasa bahwa ini adalah musibah terbesar yang dialami oleh kehidupan kita. Sudah berapa lamakah kita hidup nyaman di rumah yang kita miliki, di kendaraan yang kita miliki, bisa kesana kemari dengan leluasa. Tiba-tiba musim penghujan datang, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Serasa bahwa ini adalah musibah, cobaan besar yang menghampiri kehidupan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, tentu musibah adalah musibah yang patut kita rela, kita ridho, kita perlakukan selayaknya kita orang yang beriman memperlakukan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidaklah sesuatu terjadi di muka bumi ini menimpa diri kita kecuali itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah olehmu Muhammad, tidaklah terjadi musibah kepada diri kita kecuali itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datangnya musibah di awal tahun 2021 ini, baik berupa jatuhnya pesawat, banjir, longsor, letusan gunung berapi, ini pun harus kita ridho, rela terhadap ketetapan ini. Kemudian yang kedua, tentu kita pun harus bersabar terhadap apa yang menimpa kita, karena dengan sabar inilah maka kita akan meraih kebaikan atas musibah-musibah yang terjadi. Kemudian kalau kita ingat bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah kepada diri kita, kemudian kita ridho, kemudian kita bersabar atas apa yang terjadi, melainkan bisa jadi kita mendapatkan 3 perkara. Yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, Allah telah menyiapkan pahala besar bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya dengan derajat yang tidak pernah tercapai oleh orang lain yang tidak bersabar. Ikhwan fillah rahimakumullah, patut untuk kita renungkan salah satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Malam yardo ala qadai, walam yasbir ala balai, walam yashkur ala na'mai, fal yakhruj min tahtas samai, wal yatlub robban siwai." Barang siapa yang tidak ridho, yang tidak rela atas ketetapanku, kata Allah, tidak bersyukur atas nikmatku, tidak sabar atas cobaanku, maka Allah memberikan peringatan,
falyakhruj min tahtas samai, keluarlah dari kolong langitku, kata Allah. Wal yatlub robban siwai, dan carilah Tuhan selainku. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka 3 hal ini yang harusnya menjadi sikap mendasar kita ketika kita ditimpa musibah, ditimpa cobaan. Rela ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersabar atas apa yang menimpa kita, dan jangan lupa kita pun harus bersyukur atas apa-apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya kita baru merasa bahwa itu adalah anugerah dari Allah ketika anugerah itu telah Allah cabut di hadapan kita. Maka mudah-mudahan kita pun menjadi orang-orang yang pandai bersabar, pandai bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.